sama-sama melaksanakan gotong royong. Berasa oleh Bapak Ibu sekalian, sambutan dari saya nanti diteruskan oleh Pak Kasono. Jadi sebagai pemberitahuan Bapak Ibu yang ada di sini, saya saja yang saya sampaikan. Tinggal diputar aja. Terima kasih kepada Bapak Suni telah memberikan satu jawaban sahabatnya. Selanjutnya baca bersama mereka sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Sungai Serencang beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Mushola Al-Amin beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Bapak Andi mewakili Kecamatan Kecamatan Kaledoni, yang kami hormati juga Bapak-bapak, Ibu Ketua RT di Kelurahan Sungai Serencang, Bapak Ibu, para alim, ulama, tokoh masyarakat, yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah salawat dan salam kalau kita haturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang Allah ciptakan di muka bumi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan Aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Maka oleh karena itu kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita ini tentunya harus selalu kita syukuri dan harus kita pergunakan untuk bagaimana kesempurnaan ini bisa memberikan kebahagiaan buat diri kita, bisa memberikan manfaat juga buat orang lain. Karena itu merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu mempergunakan ini untuk sekali lagi mendekatkan diri kita kepada Allah dan bersama-sama berusaha untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena ketika kita lalai, ketika kita biasa saja dalam kehidupan dunia ini, tidak menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berusaha dengan katakan di awal memberikan manfaat kebaikan buat orang lain, maka alhamdulillah kita takut kita ini digolongkan dalam golongan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut akan ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengingatkan kepada kita, jikalau kita lalai dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah ini dengan baik, dalam artian tadi mempergunakan untuk mendekatkan ibadah selalu kepada Allah dan juga memberikan kebaikan kepada orang lain. Alhamdulillah, dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka insya Allah akan memberikan nikmat yang lain kepadanya. Dan barang siapa yang kufur dari nikmat Allah,
yang tidak mempergunakan nikmat ini dengan baik, maka dikatakan oleh Allah mengingatkan kita, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Tentunya kita semua tidak menginginkan diri kita ini mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita tidak ingin diri kita yang sempurna ini nantinya menjadinya temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala, maka mari sekali lagi kita jaga diri, kita lihat ke dalam diri kita. Kalau yang selama ini kita masih jauh dari Allah, yuk mari kita dekatkan diri kepada Allah. Kalau yang selama ini maaf ibadah kita masih kurang, 5 waktu kita masih bolong-bolong karena kesibukan dunia kita, yuk mari mulai saat ini kita sempurnakan. Kalau yang selama ini kita masih sering memutus silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat di rumah sekitar kita, karena merasa diri kita yang paling hebat, merasa diri kita paling pintar, paling kuat, yuk mari mulai saat ini kita perbaiki. Jangan sampai sekali lagi kita menyesalnya di akhir, karena kita tadi merasa diri kita paling hebat, dari akhirnya apa? Allah membijakkan kita, Allah menegur kita. Maka oleh karena itu bersyukur kita pada subuh hari ini bisa bersama-sama mendekatkan diri kita di musola yang kita cintai, musola Alamin, bersama Bapak Lurah, bersama Bapak Kecamatan dan Bapak-Bapak RT. Subhanallah, alhamdulillah, ibu-ibu warga sekitar. Bersyukur kita sekali lagi karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk kita bersama-sama bisa menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Maka tentunya dalam syukur kita pun kita harus selalu mengajak saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita, tetangga kita yang saat ini mungkin belum terbangun dari tidurnya, belum terbangun dari tidurnya, masih dalam tidurnya, belum menunaikan ibadah salat subuh. Kita bersama mengajak, yuk mari bangunkan. Orang tua membangunkan anaknya, anak bisa jadi membangunkan orang tua, istri membangunkan suaminya, suami membangunkan istri. Kalau belum sholat subuh, yuk mari kita sholat subuh. Jangan sampai ibadah subuh ini lewat begitu saja. Jangan. Maka oleh karena itu yuk cepat bangunkan untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh. Kalau tidak dapat ketemu sholat saat ini di rumah, bangun. Jangan sampai ini lewat, karena subhanallah. Ketika sholat subuh ini lewat, maka alhamdulillah kita takut bagaimana kita dapat bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kelalaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sholat ini. Karena subhanallah Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Dikatakan qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai dari sholat. Lalai dari sholat. Ditempatkan di neraka saqar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk mari kita bersama-sama yang mungkin sudah sibuk dengan aktivitas dagangnya, yang keluar dari jam 3, ada dari jam 2, dari jam 4 untuk pulang ke rumah bawa pengajian, yuk kita dulu ibadah dulu, sholatnya dulu. Walaupun seramnya apapun usaha kita, jangan sampai kita tinggalkan ibadah kita, sholat kita. Karena kita berharap tentunya dari apa yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta dapat keberkahan, walaupun sedikit, kalau berkah insyaallah cukup. Banyak kalau tidak berkah kurang terus, kurang terus. Maka karena itu bagaimana caranya agar apa yang kita dapatkan itu mendapatkan keberkahan dari Allah? Tak lain dalam dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita selalu kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang di mana kalau kita lalai dari nikmat Allah, Allah
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa laqad darana li jahannam, kata Allah, sungguh telah menjadikan neraka jahannam itu isinya minal jinnati wal nas, dari golongan jin dan manusia. Neraka jahannam bukan pakai kayu bakar. Kalau pakai kayu bakar bisa jadi habis, selesai, akan mati. Tapi ini tidak, minal jinnati wal nas, dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka yang dikasih hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk selalu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipergunakan untuk itu, sedikit sekali yang dipergunakan untuk mengingat Allah. Sehingga hatinya tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan perbuatannya, selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya tadi kurang banyak zikrullah, tidak diisi dengan berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengaruh ketika hati ini jarang diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini bisa jadi nanti mengontrol kita dan mengarahkan kita di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kita juga diberi dua mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata ini hanya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah saja, alhamdulillah, ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mata ini kita pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah Allah, alam semesta ini, ayat firman, ayat-ayat Qur'aniyah, Al-Qur'an, dipergunakan untuk itu, untuk agar kita bisa mendekatkan diri atau bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan terjauh atau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang bertanya prakteknya untuk ini bertanya berat. Kenapa? Karena memang syaitan yang selalu diwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan kita, mempengaruhi kita agar tatkala kita mau melakukan kebaikan, mulai dibisikkan jangan, tidak usah doa, kaki bungkul, kaki lain. Ya, tak sepi di situ musola belum ada uang, kaki kita balik belum ada uang, diwaswisu fi sudurin. Yang tadinya kita kembali melakukan kebaikan karena melihat saja, akhirnya tadi kita tidak melakukan kebaikan itu. Nanti insya Allah kita bersama-sama nanti bersama Bapak Wali Kota kita, Wali Kota Palembang, untuk bersama-sama gotong royong membersihkan lingkungan kita. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan kebaikan buat orang lain, dan ini menjadi amal jariah kita semua. Amal jariah kita semua dan menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada kebaikan, melihat oh ini tidak bagus, dilihat dengan mata kita. Oh ini tidak rapi, kita rapikan, kita buat ini cantik, kita buat itu bisa menjadi manfaat buat orang lain. Itu semua dari penglihatan kita, dari ayat-ayat kauniyah Allah, alam semesta ini. Dan insya Allah dengan itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kita juga dikasih dua telinga, bisa mendengar agar kita ini menjadi baik, mendengarkan nasihat-nasihat dari keluarga, dari tetangga, dari mungkin pengurus masjid dan mushola dan yang lain-lain. Saling ingat mengingatkan kita lupa, kita ingatkan. Dan ingat ketika ada orang yang mau mengingatkan kita, Pak, jangan lalu kita marah. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, mengajak kita kepada kebaikan, kalau tidak saat ini kita pemimpin kita, wali kota Palembang, Pak Lurah, alhamdulillah, bisa hadir bersama kita, mengajak kita kepada kebaikan, kepada sungguh bersama. Itu jangan apa, namun saat ini kita ngomong di sini juga
luar yang masih tidur marah. Berisik dan musola. Masih nak tidur hantu. Jangan. Kenapa? Tadi kami katakan, ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, mengajak kita kepada kebaikan, pada hakikatnya Allah masih sayang kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Allah ingin kita ini yang tadinya lalai diingatkan kembali dengan putusan, dengan kawan-kawan kita, dengan sesama jamaah kita diingatkan. Ada yang mengingatkan kita agar apa? Agar diri kita menjadikan. Karena kalau sudah dekat lalu nasihat Pak, nasihat kita mengajak kita kepada kebaikan, alhamdulillah. Takut apa? Bisa jadi hati kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Sehingga tidak mau lagi menerima ajakan-ajakan kebaikan, menerima kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mau lagi. Na'udzubillah. Ini yang kita takutkan. Maka karena itu selalu kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih ada orang yang mau mengajak kita kepada kebaikan. Semoga insyaallah kita semua bisa istiqomah. Istiqomah dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kita mempergunakan nikmat Allah ini agar kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Insyaallah ketika kita istiqomah dengan ini mempergunakan nikmat Allah dengan baik, maka subhanallah insyaallah Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, kenikmatan kepada kita semuanya insyaallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin. Kabarkan beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman yang selalu dekat kepada Aku, menjalankan ibadah, salatnya terjaga, akhlaknya juga terjaga, wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin. Bagi mereka akan Aku siapkan syurga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita insyaallah akan menjadi orang-orang yang selalu bisa istiqomah menjalankan ibadah dan juga istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan insyaallah. Dan pada akhirnya nanti insyaallah kita semua akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya akan sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah yang tersimpan di dalam hati, kalau ada kata-kata yang salah, tolong Bapak Ibu yang disampaikan sama Bapak Ibu. Ya, pilihan gurunya Cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kalau bersama dengan pasien yang sama dengan kita sama, semoga apa yang kita sampaikan sama-sama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kepada kita pada tahun ini kita bersama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon segala ampun dari Allah Subhanahu wa taala kita berdoa kita berdoa. Dan mungkin doa kepada kalian dengan sekalian. Alhamdulillah.